Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha. Kita lanjutkan pelajaran yang ke-29, sekarang bagian yang kedua atau bagian B. Baik, silakan dibuka di kitabnya di halaman 207. Baik, apa yang kita bahas di pelajaran yang ke-29 ini? Di pelajaran yang ke-29 ini kemarin kita sudah membahas tentang fi'il mudha'af. Kita akan membahas tentang fi'il mudha'af, bahwasanya fi'il mudha'af adalah fi'il yang memiliki tasydid, atau dengan kata lain fi'il mudha'af adalah fi'il yang ainul fi'li dan lamul fi'linya hurufnya sama. Ya, hurufnya sama kemudian dijadikan satu dengan tanda tasydid. Itulah dinamakan fi'il mudha'af. Kemudian sebelumnya kita sudah ambil hiwar, ya. Kemudian jawab latihan yang pertama. Baik, sebelum masuk ke situ, kita ingatkan dulu bahwasanya fi'il itu, ya, kembali kita ingatkan bahwasanya fi'il dibagi berdasarkan ada apa tidaknya huruf illah menjadi dua, as-sahih dan al-mu'tal. As-sahih itu yang tidak memiliki huruf illah, al-mu'tal yang ada huruf illahnya. Kalau huruf illahnya di awal dia dinamakan fi'il misal. Kalau huruf illahnya di tengah dia dinamakan ajwaf. Kalau huruf illahnya berada di akhir dia dinamakan nakis, dan ini sudah kita bahas semuanya. Ya, tiga contoh ini, tiga jenis fi'il mu'tal ini sudah kita pelajari di pelajaran 28, 27, dan pelajaran yang ke-26. Kemudian di pelajaran ke-29 sekarang ini, kita ambil bagian dari fi'il sahih, yaitu mudha'af. Jadi tidak ada huruf illah di sini. Kita sudah selesai dari huruf illah. Sekarang kita bahas fi'il mudha'af. Ya, fi'il mudha'af. Itu sudah kita sebutkan di pertemuan kemarin. Fi'il mudha'af adalah yang bertasydid, karena mudha'af artinya ganda, double. Ya. Kemudian ada fi'il mahmuz. Ya. Fi'il mahmuz ini walaupun pertama kali kita dengar penyebutannya di pelajaran yang ke-29 ini, sebenarnya dia sudah dibahas di pertemuan-pertemuan yang jauh sebelumnya. Ya. Sebenarnya sudah kita bahas, cuman tidak disebutkan secara secara terperinci bahwasanya ini namanya mahmuz, tapi sudah kita pelajari tasrifnya, jadi tidak perlu kita ulang. Kemudian fi'il salim juga begitu. Fi'il salim ini adalah dasar dari fi'il. Semua fi'il, kebanyakan fi'il, mayoritas fi'il itu masuknya ke fi'il salim, yaitu fi'il yang tidak ada hamzah, tidak ada tasydid, apalagi ada huruf illahnya. Dia dinamakan fi'il salim, fi'il yang paling banyak. Ya, dalam bahasa Arab fi'il yang paling banyak itu adalah fi'il as-salim. Taib. Maka dari hiwar kemarin kita sudah lihat ada beberapa contoh dari fi'il mudha'af. Hadhihi amsilatun lil fi'li al-mudha'af. Ini adalah contoh-contoh fi'il mudha'af. Contohnya hajja. Hajja artinya kemarin berhaji, ya. Asluhu hajaja. Asal katanya ini sebenarnya hajaja. Kemudian ditasydid menjadi hajja. Karena tasydid itu artinya dia menggabung dua huruf yang sama. Ya, dua huruf yang sama digabung menjadi satu, kasih tanda tasydid. Jadi hajaja. Ya. Kemudian mudhari'nya hajja yahujju. Ini mudhari'nya, ya. Yahujju ini asalnya adalah yahjuju. Jadi hajaja yahjuju. Ya. Repot nggak penyebutannya? Repot. Apalagi kalau ditasrif nanti, ya. Hajaja yahjuju, ini repot. Hajaja hajaju, panjang. Ya, maka untuk menjadikannya simpel dalam penyebutan, akhirnya ditasydidlah dia. Jadinya hajja, tidak perlu lagi hajaja. Yahujju. Jadi hajja madhi, yahujju mudhari. Berarti ala wazan apa hajja yahujju? Fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru, ya. Hajja yahujju. Ada dhammah di situ. Contoh yang lain, dhanna yadhunnu. Ini juga sudah, ya. Dhanna yadhunnu artinya mengira. Jarra yajurru. Nah, di hiwar kemarin jarra yajurru artinya menarik, ya, menarik papan tulis kemarin, ya, di hiwar, ya. Kemudian marra yamurru artinya melewati. Adda ya'uddu artinya menghitung.
sabba yasubbu artinya mencela, ya. Radda yaruddu membalas atau menjawab, ya. Istilahnya kalau kita diajak bicara, kita balas ucapan tersebut dengan kata, maksudnya dengan menggunakan kata kerja radda. Taib. Sabba yasubbu artinya menuang, ya, kita menuangkan air ke gelas, namanya sabba yasubbu. Kemudian sadda yasuddu. Sadda yasuddu artinya menghambat atau menahan. Nah, itu wazan-wazan yang pertama. Ya, dari hajja yahujju dan saudara-saudaranya. Ini semua wazannya sama. Fa'ala yaf'ulu. Ya, hajja yahujju, dhanna yadhunnu. Kita melihat dari harokat di mudhari'nya. Ya, dhanna yadhunnu, domah ya. Domah di situ. Jarro yajurru, domah juga. Ada ya'uddu, domah juga. Begitu seterusnya. Ya, berarti ini sama wazannya. Kemudian wazan yang kedua, ya, wazan yang kedua itu syamma yashammu, berarti fa'ala yaf'alu. Syamma yashammu, fa'ala yaf'alu. Contoh yang lain, massa yamassu. Syamma itu asal katanya syamima. Ya, kenapa bukan syamama? Ya karena memang dari sananya seperti itu, ya. Dari sananya memang syamima. Baik. Jadi syamma yashammu itu wazannya beda dengan yang sebelumnya. Dia fa'ala yaf'alu, massa yamassu, ya. Syamma yashammu jadinya asal katanya adalah syamima yashmamu. Begitu juga massa, asal katanya masisa yamsasu. Ya, repot penyebutannya. Lebih enak kalau kita katakan massa yamassu. Syamma yashammu artinya mencium, ya, mencium aroma, mencium bau. Kemudian massa yamassu artinya menyentuh. Baik. Sebelum kita masuk ke contoh-contohnya, kita lihat tasrifnya. Tasrif lengkap dari wazan yang pertama yaitu fa'ala yaf'ulu. Kita ambil contoh di sini radda yaruddu. Kalau tadi di sini hajja yahujju, ya. Tinggal diganti saja nanti di sini. Radda raddu. Berarti hajja hajju. Hajjata hajjajna. Ya. Hajjata hajjajna, raddata raddadna. Kemudian kalau sudah ketemu hunnanya maka enak ke bawahnya. Apa yang antum bisa perhatikan di sini tasrifnya? Bahwasanya tasdid itu dari huwa sampai huma. Ya, sampai huma muannas. Dia tetap ada tasdid di huruf dalnya. Rodda ada tasdid, kemudian tasdidnya dibuka, dibuang. Istilah bahasa Arabnya vokal idgham. Tasdidnya dibuka tasdidnya. Ya, kayak kita mengikat dua pulpen dengan karet gelang. Ya, setelah karet gelang itu kita copot, maka pulpen itu terpisah. Ya, pulpen itu dua pulpen tadi terpisah. Maka dua huruf yang sama yang tadinya diikat oleh karet gelang di sini ada dengan tasdid. Nah, setelah tasdidnya dibuang maka dia terlepas dua huruf yang sama tadi kembali ke asalnya yaitu rodad. Ya, jadi rodada. Nah, kemasukan na dhamir hunna, ya, jadinya rodad na. Maka kalau sudah dibuka tasdidnya di dhamir hunna, dhamir selanjutnya juga harus dibuka. Ya, berarti kita itu fokus hanya di huwa sama huma saja. Dari huwa sampai huma ini saja yang repot. Rodda, roddu, roddat, roddata. Nah, kalau sudah ketemu hunna gampang. Roddadna, roddadata, roddadatuma, roddadatum. Kita ambil contoh tadi yang lain. Selain hajja yahujju ada marro yamurru. Marro, marru, marrota, marorna, marorta, marortuma, marortum, dan seterusnya. Insyaallah bisa kalau ke bawahnya. Ya. Kemudian apalagi contoh yang tadi? Apalagi tadi? Ada sabba yasubbu. Sabba, sabbu, sabbat, sabbata, sababna. Nah, lanjutkan. Sababata, sababatuma, sababatum, dan seterusnya. Jadi intinya kita paham huruf yang mana yang bertasdid, itu aja patokannya. Huruf apa yang bertasdid itu yang didobelkan. Baik. Kita kembali ke kitab. Di sini ada beberapa contoh penerapan fiil mudha'af dalam kalimat.
Contoh yang pertama, hajja akhi qabla salasati a'wamin wa ana hajjajtu hadzal 'ama. Hajja, nah ini dia fi'il mudha'afnya. Berhaji. Akhi, saudara saya berhaji qabla salasati a'wamin. Sebelum 3 tahun. A'wam itu jamak dari amun. Ya, sama dengan kata sanah ya. Sanah juga artinya tahun. Amun. Amun jamaknya a'wam. Jadi 3 tahun yang lalu maksudnya. Saudara saya berhaji 3 tahun yang lalu. Wa ana hajjajtu, dan saya berhaji. Nah, di sini domir ana, berarti hajjajtu. Nah, lihat di tasrifnya. Domir ana itu kan letaknya di bawah ya. Letaknya di bawah dia sebelum terakhir, sebelum nahnu. Ya, berarti kalau letaknya di bawah seperti itu, ya, tasdidnya harus dibuka, fukal idgham, harus fukal idgham dia. Ya, karena di sini, nah rodadatu, hajjajatu berarti kapan tidak difukal idgham, kapan tetap ada tasdidnya? Di huma ke atas, ya, di awal-awal, tasdid di awal-awal. Berarti kalau sudah huna ke bawah, itu tasdidnya harus dibuka. Taib. Nomor 2, huwa sabbani walakinnani ma sababtuhu. Huwa sabbani. Nah, ini dia fiilnya, yaitu kata sabba. Nah, sabba yasubbu tadi ya. Sabba yasubbu artinya mencela. Bagaimana Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan cela sahabat-sahabatku. Kemudian ma sababtuhu. Ma di sini manafiyah. Dia mencela saya, walakinnani, akan tetapi saya tidak sababtuhu, tidak mencela dia. Walakinnani ma sababtu. Boleh juga pakai fi'il mudhari di sini, boleh pakai fi'il madi. Nomor 3, adzunnuka taliban. Adzunnuka taliban, dzanna yazunnu ya. Adzunnu domir ana. Dzanna yazunnu, ana adzunnu. Ya, tambah dhamir muttasil anta, azunnuka, aku mengira engkau, taliban. Taib. Nomor 4, asubbu laka mazidan minasyai ya sayyidi la wa syukran. Asubbu, artinya apakah? Asubbu ini asal katanya dari kata sabba yasubbu, asubbu, berarti ini fi'il mudhari. Ingat a yang pertama itu kata tanya ya. Asubbu ini fi'il mudhari dari kata sabba. Sabba yasubbu, ana asubbu. Ya, jadi harus latihan lancar tasrifnya ya, agar bisa menentukan dengan cepat ini adalah domirnya ana, begitu. Ya, sabba yasubbu, jadi ana asubbu. Artinya apa tadi? Menuangkan. Apakah aku menuangkan laka, untukmu, mazidan. Mazid artinya tambahan. Ya, mazid dari tambahan. Apakah aku menuangkan untukmu tambahan minasyai, dari teh, wahai sayyidi, wahai tuanku? Maksudnya mau nambah teh enggak gitu ya. Jadi kalau kita ingin mengatakan, misalkan kita undang teman ke rumah untuk makan-makan ya, kemudian kita tawari dia untuk nambah, maka kita katakan kalimat ini, asubbu laka mazidan minasyai. Misalkan yang diminum teh, ya, syai artinya teh. Kalau kopi berarti minal qahwah, dan seterusnya. Bisa kita praktekkan di kehidupan sehari-hari ini. Jadi asubbu laka mazid. Mazid artinya tambahan. La wa syukron. Jadi si sayyid tadi, tuan tadi menjawab tidak dan terima kasih. Taib. Contoh selanjutnya, lima tajurrina tsauba fit turabi ya Fatimatu. Lima tajurrina. Nah, ini dia contoh ya, fi'il mudha'afnya. Lima tajurrina. Nah, asal katanya apa nih ya? Karena kita lagi membahas mudha'af, tentu ini asal katanya adalah jarro. Jarro yajurru ya. Jarro yajurru. Berarti tajurrina ini fi'il madi apa fi'il mudhari kira-kira? Nah, kalau banyak hurufnya begini mudhari dia. Kalau madi itu kan sedikit hurufnya, lebih sedikit dibandingkan mudhari. Ini berarti fi'il mudhari ini. Berarti fi'il mudhari dari kata jarro. Jarro yajurru. Sekarang kita nggak tahu ini domir apa. Ya, cara pertama untuk mengetahui kembalinya tajurrina ini ke domir apa, lihat
siapa yang dipanggil di sini? Ya Fatimah. Nah, berarti domir anti. Karena Fatimah perempuan yang diajak bicara, berarti anti. Nah, cara keduanya adalah dengan kita menghafal tasrif. Ya, jarro ya juru. Kita lihat ke tabel. Ya juru, ya jurroni, ya juruna, tajuru, tajurroni, ya jururna, tajuru, tajurroni, tajuruna, tajurrina. Nah, ini dia ketemu di sini. Taruddina, tajurrina. Ya, ini kalau hafal tasrifnya dengan lancar, sering mengulang-ulang, nanti akan refleks sendiri ya. Tidak perlu dihafal sebagaimana menghafal Al-Quran, tapi akan refleks kalau banyak diulang-ulang nanti. Di lima tajurrina. Kenapa engkau jarroye juru? Jarroye juru artinya apa? Menarik. Kenapa engkau menarik as-sauba, pakaian, fit turabi, di tanah, wahai Fatimah? Menarik pakaian di tanah maksudnya dia kayak isbal gitu ya. Ya, kenapa engkau isbal? Ya. Menarik pakaian maksudnya dia pakaiannya diseret begitu ya. Diseret ya, bahasa tepatnya ya, bukan menarik. Taib. Nomor 6, a'adadati hadhihi riyalati ya su'adu. Ya, kenapa kita baca adadati bukan adadata? Karena dipanggil su'ad. Su'ad itu nama perempuan. Ya. Jadi harus tahu siapa yang kita panggil di situ. Ada deta. Jadi fi'il mudha'afnya adalah kata ada deta. Dari kata ada ya'uddu. Apa arti ada ya'uddu kemarin? Menghitung. Apakah engkau telah menghitung hadhir riyalat? Uang-uang rial ini ya. Riyalat jamak dari kata rial. Berarti bukan hanya satu rial tapi banyak. Makanya perlu dihitung. Wahai Su'ad, Su'ad menjawab, na'am adadatuha. Saya telah menghitungnya. Ha kembali ke riyalat. Hiya mi'atu riyalin. Jumlahnya ada mi'atu riyal. Jumlahnya 100 riyal. Taib. Kemudian nomor 7. Lamma dakhaltul baita syamimtu raihatan tayyibatan. Lamma dakhaltul baita. Boleh juga kita dakhalti boleh di sini ya. Lamma dakhaltu al-baita. Lamma di sini artinya tatkala atau ketika. Lah bukannya lama itu artinya belum. Ya. Jadi kita sudah pelajari sejauh ini ada dua ya. Di pelajaran-pelajaran sebelumnya ketika membahas tentang majzum, kita sudah ketemu ada lam dan ada lamma. Ya kan? Lam dan lamma itu artinya sama, kita pelajari kemarin. Kapan artinya sama? Baik. Kapan artinya sama? Lam dan lamma artinya akan sama kalau dia datang kepada fi'il mudhari. Apa? Kalau ada fi'il mudhari setelah dua huruf ini, lam dan lamma. Ya, karena lam dan lamma itu artinya belum. Dia akan memiliki arti belum lama ini kalau ada fi'il mudhari setelahnya. Lam yadhhab, lamma yadhhab, ya, lam yakul, lamma yakul, karena fi'il mudhari di situ. Tapi kalau setelah lamma itu ada fi'il madhi, maka lamma diartikan ketika, bukan lagi diartikan belum. Ya, karena di sini lamma dakhaltu, maka artinya ketika saya masuk, karena dakhaltu adalah fi'il madhi. Jadi itu cara membedakan artinya nanti ya. Dan biasanya lama yang artinya ketika itu ada di awal kalimat. Ya, adanya di awal kalimat. Dan lama yang artinya belum itu biasanya ada di tengah kalimat. Biasanya ya, biasanya begitu. Ya, kata belum itu biasanya terletak di tengah kalimat. Ada percakapan sebelumnya baru kita mengatakan kata lama yang berarti belum. Ya, adapun kata lama yang berarti ketika itu biasanya di awal kalimat, karena kalau kita ingin mengawali pembicaraan kan ya kita mengatakan ketika saya begini dan seterusnya. Yang kita gunakan kata lama yang bermakna ketika di situ. Taib. Dan jadi lamma dakhaltul baita, tatkala aku masuk ke dalam rumah, syamimtu. Ini dia fi'il mudha'afnya. Syamimtu fi'il madhi dari kata syamma. Syamma yashimmu ya. Syamma
ya, syamma yashammu, ya, syamma yashammu, karena kita tidak ambil yang syamma yashimu, ya. Ada farro yafiru nanti kita ambil contohnya. Jadi syamma yashammu itu yang kita ambil di sini, syamma yashammu. Nah, berarti kalau ana syamimtu, lo kok bisa berubah? Kita lihat tasrif lengkapnya di sini. Addo ya'addu, ya, addo ya'addu artinya menggigit, ya. Addo ya'addu artinya menggigit. Jadi kalau addo addu, kalau syamma syammu, syammat syammata, syamamna, syamamta syamamtuma, syamamtum, syamamti, syamamtuma, syamamtunna, syamamtu, syamamna. Nah, jadi di sini boleh kita baca syamamtu, boleh kita baca syamam, syamim, syamimtu. Jelas ini ya. Jadi boleh kita baca dengan dua seperti itu. Karena di sini kita belum bahas yang wazan yang ketiga, ya. Wazan yang ketiga tidak dibahas di sini karena jarang penggunaannya. Jadi boleh kita baca syamimtu, boleh kita baca syamam, syamamtu. Kenapa dipilih yang kasrah di sini? Karena untuk membedakan dengan kata wazan yang satunya lagi, yaitu fa'ala yaf'ulu. Ya, jadi membedakan wazan seperti itu menggunakan kasrah ini. Gitu ya. Jadi kalau kita baca syamam itu juga benar. Ya. Taib. Kemudian nomor 8, yamurru al-mudiru 'alal fusuli kulla sabahin. Mana fi'il mudha'afnya? Yamurru. Marra yamurru artinya melewati. Al-mudir melewati, alal fusul, ya, melewati kelas-kelas, berarti memeriksa maksudnya, ya. Melewati kelas-kelas itu maksudnya meriksa ke kelas. Jadi sesuaikan konteks kalimatnya. Mudir memeriksa kelas-kelas, ya, kulla sobahin, setiap pagi. Ini maksudnya diperiksa kelas-kelas itu setiap paginya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke tasrifnya. Tadi itu contoh-contoh penggunaannya. Kita lihat tasrifnya sekarang. Nah, ini sebenarnya cukup kita melihat ke tabel yang ini sudah cukup, ya. Nah, tapi di sini kita prakteknya di sini. Asnid al-af'ala al-atiyata ilal mutakallimi kama huwa muwaddahun fil mithali. Sandarkan fiil-fiil berikut, ya, fiil dhanna, marra, hajja, ke domir mutakallim, domir ana. Ya, domir mutakallim tu di sini, domir ana. Karena nahnu juga mutakallim, ya. Tapi di sini yang diminta adalah domir ana. Kama huwa muwaddah, sebagaimana dijelaskan, ya, fil misal, di contoh. Hamidun zonna. Kalau huwa zonna, maka ana zonantu. Hamidun marro, berarti kalau ana marortu. Ini namanya vokal idgham. Idghamnya dibuka. Tasdidnya. Tasdid sama idgham itu maksudnya sama. Marortu. Kalau hajja berarti huruf yang double apa? Huruf jim. Jadinya hajjajatu. Sabba, huruf yang bertasdid apa? Ba. Berarti yang double adalah huruf ba. Maka jadinya sababtu. Kemudian sabba, huruf yang double ba juga, berarti jadinya sababtu. Kemudian ada berarti jadinya adadatu. Jarro, huruf yang double berarti ro, berarti jadinya jarortu. Kemudian roda menjadi rodadatu. Kemudian syamma menjadi syamamtu. Kalau di fi'il madi masih sama dia, ya. Di fi'il mudhari beda, syamma ya syammu, dan hajja ya hujju beda di situ. Kalau di sini masih sama dia, syamamtu. Bagaimana di syair dikatakan syamamtuha bi'anafi. Saya mencium aroma tersebut dengan hidung. Kemudian massa, berarti jadinya masastu. Taib. Ini dia contoh tasrif domir huwa menjadi domir ana.
Ya. Huwa dan ana itu dhamir yang paling sering kepake ya. Jadi fokus saja di situ. Baik, yang kelima ta'ammal al-mithala thumma sigil amra minal af'ali al-atiyati. Perhatikan contoh. Ini ada contoh di bawahnya. Kemudian sigil amro, bentuklah fi'il amr minal af'alil atiyati, dari fi'il-fi'il berikut ini. Jadi kita diminta tasrif fi'il amrnya sekarang. Di sini dikatakan anta tajurru. Tajurru itu asal katanya tajurru. Ya, ada dua roknya, tapi dijadikan satu. Ini di fi'il mudhari'nya. Karena kalau kita mau buat fi'il amr, itu harus tahu fi'il mudhari'nya. Wajib itu. Ya, karena fi'il amr itu lahir dari fi'il mudhari'. Anta tajurru. Ya, maka kalau kita ingin membuat fi'il amrnya, dan kaidah dalam fi'il amr itu kan huruf terakhirnya sukun. Ya, huruf terakhir fi'il amr itu sukun. Maka kalau huruf terakhirnya kita sukunkan, jadinya sukun ketemu sukun. Ada banyak sukun jadinya nanti. Ada berapa? Ada dua sukun ya. Jur, ya, jur. Nah, ini bisa kebaca nggak ini? Jur. Nggak bisa kebaca ya. Nggak bisa kebaca karena ada dua sukun di sini. Maka nah, untuk menghindari tersebut, nggak bisa kita hapus salah satu sebagaimana di fi'il mu'tal. Karena asal fi'ilnya memang huruf jim, ro, dan ro. Tiga huruf ini asal katanya. Tidak boleh dihapus salah satunya. Kalau dihapus salah satunya, maka fi'il tersebut tidak memiliki mana lagi. Nggak ada fi'il dua huruf gitu. Maka sekarang, karena tidak bisa dihapus ya, dan tidak bisa disukunkan, akhirnya kita memberikan tanda fathah. Jadinya jurro. Jadi tajurru menjadi jurro. Nah, inilah dia fi'il amrnya. Jarro ya jurru, jurro. Berarti kalau hajja ya hujju, hujja. Hajja ya hujju, hujja. Kita lihat ke tabel. Nah, di sini rudda. Rodda ya ruddu, rudda. Nah, kemudian ada dhamir yang lain bisa dilihat di sini rudda, ruddu, ruddi, rudda, urdudna. Berarti kalau hajja tadi hujja jadinya hujja, hujja, hujju, hujji, hujja, uhjujna. Apalagi tadi marro, marro, ya murru, murro, 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 murru. Ya. Kemudian murri, murro, umrurna. Ya, kemudian syamma ya syammu, ya syamma ya syammu, ya, dan seterusnya. Nanti kita lihat tasrif yang lain. Baik. Kemudian tamurru, tamurru. Bagaimana tasrif fi'il amrnya? Jadinya murro. Ya, tamurru jadinya murro. Ya, kenapa, dari mana dapat domah mimnya? Kita melihat dari fi'il mudhari'nya. Kalau di fi'il mudhari'nya domah, maka di amrnya juga harus sama domah. Karena fi'il amr itu lahir dari fi'il mudhari'. Kemudian tahujju berarti jadinya hujja. Jadinya hujja. Kemudian tasubbu berarti jadinya apa? Tasubbu berarti jadinya subba. Jadinya subba. Jadi kalau kita minta dituangkan minuman, misalkan subba, ya, fi'il amr. Subba li alma, tuangkan bagi saya air. Kemudian syamma ya syammu, ya, syamma, ya, syamma. Berarti sama dengan huwa, dhamir huwanya, ya sama ya. Jadi ini banyak yang sama kok di fi'il mudhari' nanti. Ya, jadi sama di antara dhamir huwa dengan dhamir di dhamir anta fi'il amrnya. Huwa madi sama anta di fi'il amrnya sama. Jadi syamma amrnya juga syamma. Hanya saja nanti yang membedakan adalah konteks kalimatnya. Ya. Kalau ada tanda seru di situ berarti oh itu bacanya fi'il amr berarti. Begitu seterusnya nanti. Baik, kemudian rodda ya ruddu, rudda. Kemudian zonna ya zunnu, zunna. Dan adda ya uddu, udda.
adda ya'uddu, udda. Kemudian massa yamassu, massa. Ya. Massa yamassu, massa. Baik. Ini dia tasrif dari fiil amarnya. Baik, kemudian kita lihat contoh penggunaan fiil amar dalam kalimat. Fiil amar mudha'af dalam kalimat. Jurra hadzal maktaba. Jurra fiil amar dari kata jarra ya jurru. Nah, jurra artinya tariklah. Tariklah al-maktab, meja. Tariklah meja ini. Artinya ya, tarik ke depan, bawa ke depan meja ini. Kemudian nomor 2, subbal qahwata liduyufi. Subba. Fi'il amr dari kata sabba ya subbu subba. Tuangkanlah al-qahwata, kopi, liduyufi, bagi para tamu. Kemudian nomor 3, udda hadhil kutuba. Udda fi'il amr dari kata adda ya'uddu, udda. Udda hadhil kutubah, hitunglah buku-buku ini. Kemudian yang keempat, syamma hadhihi zahrata. Di sini bukan syamma fi'il madi ya. Boleh juga kita artikan sama fi'il madi di sini, tapi yang lebih tepat adalah syamma di sini adalah fi'il amar. Ya, karena kalau kita mengatakan syamma di sini sebagai fi'il madi, maka belum jelas di sini kembalinya ke siapa, domir huwanya siapa gitu. Ya, meskipun domir anta juga belum jelas juga, tapi itu kembalinya kepada kita sebagai pembaca di sini. Syamma, ya, syamma hadhihi zahrata. Ya, syamma anta, maksudnya yang membaca kalimat ini, ya, yang baca kalimat ini yang kena perintah syamma, atau orang yang mendengar kita membaca kalimat ini. Jelas cara membedakannya ya. Jadi konteks itu penting. Bagaimana kita bisa tahu ini konteksnya dari sedang fi'il amr atau sedang fi'il madi? Ya, ketajaman di situ, ketajaman berbahasa, sensitivitas istilahnya ya. Nanti kalau sudah terbiasa mendengar perkataan orang Arab, ya, paham susunan kalimat-kalimat orang Arab biasanya seperti apa mereka menyusun kalimat, maka akan tumbuh dengan sendirinya nanti kemampuan untuk membedakan konteks kalimat gitu ya. Tapi kalau di awal-awal mungkin masih kita bingung menentukan konteksnya apa. Baik, syamma hadhihi zahrata artinya ciumlah aroma az-zahrata, bunga ini, ciumlah bunga ini. Baik, kemudian ta'ammal ma yali. Sekarang bagaimana kalau fi'il mudha'af itu kemasukan lam? Yang mana kita tahu lam itu apa? Jazimah, mensukunkan. Ya, mensukunkan. Kita lihat sekarang. Yahujju. Ya, yahujju. Yahujju fi'il mudhari'. Kalau kita ngomong masalah lam, tentu kita ngomong masalah fi'il mudhari', karena lam nggak mungkin masuk ke fi'il madhi. Yahujju. Maka kita mengatakan lam yahud, ya. Lam ini nggak bisa kebaca ya, ini asal katanya ya, ada dua sukun dan tidak bertemu dua sukun. La yaltaqi sakinani fil lughah al-arabiyyah, dua sukun dalam bahasa Arab nggak akan ketemu. Maka untuk mensiasati agar tidak bertemu dua sukun tadi, maka kita ganti dengan tasdid tadi dan kita fathahkan ya. Kita fathahkan, jadinya yahujja, lam yahujja. Ya. Kenapa nggak yahujju? Kalau yahujju dalam kondisi normal, ya, yahujju dalam kondisi normal. Kemudian kalau sudah kemasukan lam, jadinya yahujja. Bedanya di mana? Perhatikan bedanya dua kalimat ini, dua kata ini. Bedanya di huruf terakhir harokatnya apa? Di sini harokatnya fathah untuk membedakan dengan yang di fi'il mudhari' dalam keadaan marfu. Ini dalam keadaan majzum bi lam. Ya. Jadi tidak boleh ketemu dua sukun, akhirnya kita ganti dengan tasydid. Itu maksudnya ya. Berarti tanda i'rabnya di sini apa? Ini namanya mana'a min zuhuriha, nama istilahnya. Apalagi itu? Nanti insyaallah akan kita pelajari di jilid yang ketiga nanti ya. Di jilid yang ketiga insyaallah nanti kita akan habis-habisan bahas nahwu nanti di sana ya. Kalau di jilid ketiga nanti penuh nanti dengan teori nanti di situ ya. Tidak lagi kita banyak praktek seperti di sini.
Taib. Jadi yahujja itu adalah bentuk menjezum dari fi'il mudhari yahujju. Berarti kalau tajurru memasukkan la, di sini la an-nahiyah tentunya ya, atau lam, karena sama-sama menjazmkan ya. Lam dan la an-nahiyah itu sama-sama menjazmkan. Berarti tajur kemasukan la an-nahiyah jadinya la tajurro. La tajurro. Kalau rodda yaruddu berarti la tarudda. Ya, syamma yashammu la tasyamma. Sesuaikan dengan fi'il mudhari'nya ya. Ya. Kalau ta'uddu berarti la ta'udda. Ya. Kalau yasubbu berarti la tasubba. Begitu seterusnya. Ya, silakan coba latihan dengan fi'il-fi'il yang lain nantinya. Taib, itu kalau kemasukan la an-nahiyah. Sekarang kita latihan lagi di sini. Ajib anil as'ilatil atiyah bin nafi musta'milan lam. Kita jawab pertanyaan ini dengan kalimat negatif menggunakan jazimah lam. Ahajajta la lam ahujja. Apakah engkau telah haji? Tidak, saya belum berhaji. Harus ada kata lamnya ya. Nomor 2. A'adadti hadhil kutuba ya binti. Apakah engkau telah menghitung buku-buku ini wahai putriku? Kalau belum maka kita katakan la lam a'udda, karena ada ya'uddu ya. Lam a'udda ha ya, boleh kita katakan lam a'udda hadhil kutuba, boleh kita ganti dengan dhamir mutasil juga boleh. Dan nomor 3, asbabta zamilaka ya Ali ya, lam asubba zamili, boleh kita ganti dengan lam asubbahu, boleh. Nomor 4, amarral mudiru alal fusuli. Apakah mudir melewati kelas-kelas? Kalau belum kita katakan lam yamur, dhamir huwa ya, lam yamurra alal fusuli atau alaiha, boleh. Nomor 5, asbabtal ma'al ladzi kana fil kubi. Apakah engkau telah menuang air yang tadinya ada di gelas? Nah, perhatikan makna kana di sini, walaupun dia tidak diartikan tapi dia mengandung makna madi. Maksudnya tadinya air itu di gelas, apakah engkau sudah tuang dia? Nah, maka jawabannya di sini lam asubbal ma alladzi kana fil kubi. Alladzi kana fihi, boleh ya, disesuaikan saja nanti. Baik, kemudian nomor 6, asyamimta raihatan karihatan indama fatahtal baba. Apakah engkau mencium aroma busuk, aroma tidak sedap ketika engkau membuka pintu? Jadi endama itu sama dengan lama yang bermakna ketika ya. Karena lama kan ada 2 tadi maknanya ya. Taib. Asyamimta. Kalau kita mengatakan la, maka kita katakan lam asyamma, karena di fi'il mudhari'nya fathah ya, maka pakai sya. Lam asyamma raihatan karihatan. Ini persis ringkasnya. Boleh dilanjutkan ya. Indama fatahtul baba, sama ya, plak di sini. Lam asyamma raihatan karihatan indama fatahtul baba. Baik. Kemudian baru insyaallah kita ambil nanti ya. Adkhil la an-nahiyah. Bagaimana kalau kita masukkan la an-nahiyah? Ya, intinya sama saja dengan lam ya, karena la an-nahiyah juga dia amalannya menjazamkan, maka dia sama-sama majzum. Setelah kita ambil itu nanti kemudian baru kita masuk ke tasrif lengkap dari ada ya'uddu ya. Marro yamurru hajja yahujju, kita ambil contoh di tabel ini rodda yaruddu. Silakan dilatih ya nanti ya, jadi cukup dengan tabel ini saja kita ya. Nah, ini sama dengan di tabel. Kemudian
penggunaan qattu dan abadan. Apa maksudnya? Baru kita ambil isim tafdil. Nah, sedikit insyaallah. Ya, itu yang akan kita bahas nanti di bagian yang ketiga. Taib. Ini karena sudah lumayan waktunya, kita cukup sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di bagian yang ketiga, membahas tentang tiga hal tadi, membahas tentang bagaimana tasrif lengkapnya, kita membahas bagaimana jika kemasukan la an-nahiyah, contoh-contohnya dan penggunaan kalimatnya, kemudian bagaimana isim tafdil kalau dia ada tasydidnya. Ada kata layyinun menjadi alyanu, thayyibun menjadi atyabu. Insyaallah akan kita lihat di pertemuan selanjutnya bismillah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.